Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, hari ini kita belajar lagi tentang membaca pesan atau isi poster. Sebelumnya, anak-anak, sebaiknya kita berdoa dulu agar Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Silakan anak-anak, angkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi Allah mempermudah kita dalam belajar. Ya, anak-anak, mungkin selama ini kalian ketika membaca poster tidak sadar kalau ternyata banyak sekali pesan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerakan potong 10%. Apa sih maksudnya? Nah, di sini anak-anak perhatikan gerakan potong 10%, yakni gerakan hemat energi sebesar 10%. Caranya seperti apa? Kenapa ini digerakkan? Nah, ini program dari pemerintah ini digerakkan karena jadi ada sebabnya. Yang pertama, pesatnya pertumbuhan konsumsi energi. Mungkin anak-anak nggak sadar, bangun pagi sudah pegang HP, ya kan? Semalam sudah dicas, itu sudah menggunakan energi. Apalagi nak? Bangun pagi kalian nyalakan air, butuh air. Nah, itu juga menggunakan sumber energi dan sebagainya. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, kita seharian itu sudah menggunakan banyak sekali sumber energi. Makanya jumlah cadangan energi fosil yang terjadi penurunan itu karena kita banyak menggunakan. Guru ulangi, gerakan hemat energi 10% ini disebabkan karena pesatnya pertumbuhan konsumsi energi. Yang kedua, jumlah cadangan energi fosil terjadi penurunan. Yang ketiga, karena dua hal tadi, sehingga cadangan energi tidak lagi mencukupi kebutuhan jangka panjang. Nah, akhirnya pemerintah mengadakan gerakan potong 10% yang sering kita tahu gerakan hemat energi. Caranya seperti apa? Pertama, kita baca mematikan lampu saat keluar ruangan. Kedua, mematikan televisi saat tidak digunakan. Ketiga, kalau mencetak kertas sebaiknya secara bolak-balik. Yang keempat, mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Yang kelima, menutup kulkas dengan rapat. Selanjutnya, mematikan pendingin ruangan saat tidak digunakan. Kemudian, mengatur pendingin ruangan pada suhu 24 derajat. Kemudian yang terakhir, anak-anak, sebaiknya setiap rumah menggunakan lampu hemat energi, hemat listrik, atau lampu yang berjenis LED. Itu anak-anak. Hal kecil seperti ini ternyata dapat memotong banyak energi. Nah, anak-anak semuanya bisa kan dilakukan setiap hari kita gerakan potong 10%. Ya, selanjutnya dari isi pesan tadi ternyata kalau dibuat poster, contoh punya Mas, siapa ini? Karya Mas Zaki. Mas Zaki mengajak kita, ayo hemat energi, ayo hemat BBM untuk masa depan. Jadi anak-anak, program pemerintah yang potong 10% tadi, hemat energi tadi, itu bisa dibuat dengan poster seperti ini. Ayo hemat energi, ayo hemat BBM untuk masa depan. Nah, benar sekali ya kata Mas Zaki ya. Ini poster karya Mas Zaki. Oke, berikutnya seperti apa? Nah ini,
hasil karya poster miliknya Mbak Eca. Ayo hemat energi. Tadi anak-anak yang potong 10% tadi, kita kalau menonton TV sudah nggak dipakai, dimatikan. AC-nya kalau nggak dipakai, dimatikan. Dan sebagainya sudah digambar oleh Mbak Eca. Matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Nah, artinya ini adalah poster-poster yang isinya tentang tadi yang kita baca bersama-sama. Selanjutnya, ini membaca isi poster yang disampaikan oleh Mbak Vira. Hemat air sekarang untuk generasi mendatang. Kok seperti itu toh? Hemat air sekarang kok untuk generasi mendatang? Ya, coba isi posternya dari Mbak Vira itu kira-kira tentang apa ya? Yang pertama anak-anak, hemat air. Hemat air itu dengan cara apa? Memanfaatkan air secara optimal. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, kalau ingin hemat ketika mencuci baju, maka tunggulah baju sampai menumpuk banyak yang kotor, kemudian mencucinya menggunakan mesin cuci karena akan hemat air. Lanjut, jika cucian banyak, pakai 3 ember. Misalnya tidak menggunakan mesin cuci, maka menggunakan 3 ember. Yang pertama untuk merendam dengan sabun, yang kedua untuk membersihkannya, yang ketiga untuk membilas. Ya, lanjut. Kalau anak-anak mandi, maka sebaiknya menggunakan shower karena menggunakan shower itu lebih hemat air. Lanjut. Jika gosok gigi, cuci muka atau mencukur rambut ya, pastikan kerannya airnya tertutup ya. Jadi jangan sampai terbuang. Jadi matikan keran saat tidak digunakan. Lanjut. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember ya, tidak disiram-siram, tidak diguyur-guyur. Itu ya anak-anak isi atau pesan poster dari hemat air sekarang untuk generasi mendatang, gitu ya. Ya. Nah, berikutnya anak-anak kita perhatikan. Ini ada karya poster milik Mbak Najla, insya Allah. Semoga Bu Guru tidak salah menyebutkan. Kita pelajari tanam pohon untuk masa depan. Tanam pohon untuk masa depan. Nah, apa sih isi pesan atau arti dari poster tersebut dan informasi apa yang kita dapatkan? Ternyata banyak hutan terbakar. Selama ini Indonesia banyak hutannya terbakar. Yang kedua, manusia setiap hari itu membutuhkan oksigen. Benar ya anak-anak, kita bernafas membutuhkan oksigen. Manusia rata-rata menghirup udara itu 11.000 liter udara per hari. Wow, banyaknya. Kemudian yang keempat, manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7-8 liter udara per menit. Nah, per menitnya anak-anak. Ternyata banyak ya, kita mengkonsumsi 11.000 atau 7-8 liter udara per menit. Nah, karena itu diperlukan sumber oksigen. Sumber oksigen dari mana anak-anak? Dari tanam pohon. Nah, ini poster dari Mbak Najla ini mengajak kita semuanya untuk tanam pohon masa depan. Oke. Berikutnya anak-anak perhatikan. Di sini Bu Guru akan menampilkan beberapa slide karya teman kalian. Perhatikan baik-baik. Di sini contoh karya milik Mas Nafid. Terangilah bumi dengan membaca buku. Coba nanti anak-anak artikan ya, atau isi pesan dari poster tersebut apa saja atau informasinya apa saja. Judulnya, posternya Terangilah Bumi dengan Membaca Buku. Lanjut anak-anak. Yang kedua, ada poster Membaca Adalah Jendela Dunia, karya Mas Hatta. Mas Hatta, anak kelas 4 SD SAF 2. Nah, coba di balik poster ini ada informasi apa saja yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga ada gambar poster milik Mas Rasdan ya. Apa coba isi pesan poster dari Mas Rasdan yang menuliskan Corona
tolong pergilah dari bumi ini. Nah, selanjutnya tugasnya adalah tadi sudah ada 3 poster yang Bu Guru tampilkan. Coba kalian pilih salah satunya. Boleh milik Mas Nafid, boleh Mas Zata, boleh Mas Rasdan. Ya. Kemudian uraikan isi atau arti atau informasi penting apa dari poster tersebut. Pilih salah satu ya, salah satu dari poster tersebut. Kemudian tulis dalam buku tugasmu dengan rapi. Kemudian kirim hasilnya ke Google Classroom. Ya, begitu anak-anak, insya Allah paham ya dari apa yang kita pelajari sekarang. Kemudian anak-anak amati lagi, perhatikan lagi 3 poster tadi, karya teman kalian, pilih salah satu. Nah, kalian tulis informasi penting apa saja atau artinya apa terkait dengan poster. Iya, selamat belajar di rumah. Jangan lupa hasil tulisan kalian kirim ke Google Classroom. Kita cukupkan anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.